Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah kita semua sehat. Apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Pak. Alhamdulillah semuanya berangkat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu masih ingat kita mempelajari apa? Minggu lalu kita mempelajari tentang manusia sebagai khalifah, Pak. Sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian syarat dan ketentuan zakat. Sebelum itu silahkan kalian lihat dulu dan perhatikan gambar ini. Sudah diperhatikan anak-anak? Sudah, Pak. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Terus, hukum zakat. Hukum zakat wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Terus, untuk yang menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap syarat wajib zakat. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau orang yang agamanya bukan Islam berarti dia tidak perlu mengeluarkan zakat. Terus syarat wajib yang kedua adalah baligh. Syarat yang ketiga itu berakal sehat. Syarat yang keempat merdeka atau bukan menjadi budak. Syarat yang kelima milik sendiri, itu untuk zakat mal. Mencapai nisab beratas minimal untuk mengeluarkan zakat, sedangkan mencapai hal yaitu masa kepemilikan harta itu selama 1 tahun. Jenis-jenis zakat yang pertama ada zakat mal dan yang kedua ada zakat fitrah. Zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan atau perdagangan, dan hasil pertanian. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Nisab zakat untuk zakat mal yaitu adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Emas memiliki nisab 85 gram. Jadi kalau kalian nanti punya emas 85 gram selama 1 tahun penuh dan itu tidak berkurang, maka sudah wajib mengeluarkan zakat mal. Terus untuk perak nisabnya 595 gram. Untuk perniagaan itu setara dengan nilai nisab emas. Kemudian untuk hasil pertanian itu mencapai 527 kilo. Penghitungan untuk zakat mal yaitu 0,5% dari harta yang sudah mencapai nisab dan halnya sudah 1 tahun. Untuk zakat fitrah itu 1 sak atau 3,5 liter atau 2,5 kilo. Itu berupa beras atau makanan pokok yang lain. Jadi kalau makanan pokoknya itu jagung berarti yang mengeluarkan zakatnya berupa jagung. Kalau makanan pokoknya sagu berarti mengeluarkan zakatnya berupa sagu. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang satu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Beda ya fakir sama miskin. Kalau fakir itu tidak punya penghasilan, kalau yang miskin itu punya penghasilan tetapi sama-sama tidak cukup. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikob. Rikob adalah budak. Budak itu berhak menerima zakat agar dia bisa merdeka. Yang keenam ada gharim. Gharim adalah orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya. Selama hutang itu tidak digunakan untuk kemaksiatan, maka dia berhak menerima zakat. Yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk berdakwah, pendidikan atau kegiatan lain yang bertujuan menegakkan agama Islam. Yang kedelapan ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Meskipun dia orang kaya, tetapi kalau dalam perjalanan ketika mudik di tengah jalan dia kehabisan bekal, maka dia berhak menerima zakat agar bisa sampai kepada selanjutnya manfaat zakat. Zakat itu bermanfaat. Yang pertama adalah membersihkan harta dan mensucikan diri. Yang kedua adalah membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Manfaat yang ketiga yaitu menciptakan pemerataan dan kesejahteraan sosial. Yang keempat, memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Itu materi hari ini. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan kelompok. Karena ada 12 orang berarti kita jadikan 3 kelompok. Kelompok yang pertama Mas Fahrudin, Mas Sofyan, Mas Alifatul, dan Mbak Eri. Kelompok yang kedua Mbak Esti, Mas Zainal, Mbak Lulu, dan Mas Mufid. Kelompok yang keenam Mas Anam, Mbak Suci, Mbak Sri, dan Mbak Marina. Paham? Paham, Pak. Paham. Ya, Pak. Untuk kelompok 1, Mas Fahrudin, Mas Sofyan, Mbak Alifatul, dan Mbak Eri itu mengerjakan untuk yang soal nomor 1 atau mendiskusikan untuk soal yang nomor 1. Untuk kelompok 2 mendiskusikan soal nomor 2 dan untuk kelompok 3 mendiskusikan soal nomor 3. Silahkan didiskusikan dulu, boleh melihat dari buku-buku dari internet juga boleh. Silahkan didiskusikan dulu. Kelompok 1 ada masalah? Tidak. Ya. Kelompok 2? Aman. Aman. Kelompok 3? Aman. Aman. Pak. Kalau semuanya sudah, sajikan hasil dari diskusi kalian ke depan kelas. Kelompok 1 bisa maju? Iya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya setelah berdiskusi itu di dalam sebuah keluarga terdapat 4 orang anggota. Jika harta zakat fitrah per jiwa adalah 50.000, berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Jadi ketemunya adalah 50.000 itu kali 4, Pak. Jadi 200.000, Pak. Ya, pinter, benar jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Sebelum istirahat, sekarang kalian kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Ini Pak. ada lembar kerja peserta didik, itu bisa kalian kerjakan di rumah. PR. Dikumpulkan untuk minggu depan. Iya, Pak. Besok minggu depan kita akan membahas tentang sedekah dan infak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.